Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah pada stasiun khauf, takut. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, Sami'tu Syaikha Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu yaqul, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia meriwayatkan dari Husain bin Ahmad As-Saffar, meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Musayyib, meriwayatkan dari Hashim bin Khalid, meriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, ma faraqal khawfu qalban illa kharib. Kalau sudah rasa takut berpisah dari hati, maka hancurlah. Kalau masih ada rasa takut dalam hati, selamat. Ma faraqal khawfu qalban, tapi kalau sudah rasa takut itu berpisah dari hati, tak lagi ada bersemayam dalam hati, tidak takut minum khamar, tidak takut buat dosa, tidak takut, maka hancurlah sudah. Jadi dunia ini sudah lama hancur. Isinya kapan? Ketika penghuninya tidak lagi ada rasa takut dalam hati. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman mendengar Abu Osman berkata, sidqul khawfi, kalau benar rasa takut itu, ada rasa takut yang tak benar, takut pensiun, takut tak makan, takut itu tak benar. Sidqul khawfi, kalau benar rasa takut itu, huwal wara'u anil asami, maka dia bisa menjaga yang punya hati dari segala perbuatan dosa, zahiran wa batinan, dosa yang zahir maupun yang batin. Zina zahir, riba zahir, ghibah zahir, namimah zahir. Dosa batin, riya, sum'ah, syirik, dosa batin. Qala Zunnun, Imam Zunnun berkata, an-nasu ala tariqi ma lam yazal anhumul khawf. Selama orang itu dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, maka dia masih tetap berada di jalan menuju Allah. Stasiun-stasiun menuju Allah, dia masih tetap berada di rel itu selama dalam hatinya ada rasa takut. Fa idza zala anhumul khawfu, tapi kalau rasa takut itu sudah tidak lagi ada dalam hatinya, dallu 'anil tariq, mereka sudah salah jalan. Kita insya Allah sampai malam ini masih berada di jalan menuju Allah. Kenapa? Masih ada rasa takut dalam hati. Kalau sudah tak ada rasa takut, dhalla 'anil tariq, sesat, salah jalan. Wa qala Hatim al-Asam, Imam Hatim al-Asam berkata, likulli syai'in zinatun, setiap segala sesuatu ada perhiasannya. Raja-raja berhias dengan mahkotanya, permaisuri berhias dengan cincin permatanya. Wa zinatul ibadati al-khawf, perhiasan ibadah itu adalah rasa takut. Syarat, rukun, wajib itu memang anggota wajibnya, tapi ada perhiasannya. Apa itu? Rasa takut. Wa alamatul khawfi qasrul amal, tanda ada rasa takut dalam hati, qasrul amal, pendek angan-angan, tidak terlalu banyak obsesi hidup, cita-cita tetap ada. Wa qala rajulun li Bishr al-Hafi, datang seorang laki-laki berkata kepada Imam Bishri al-Hafi, araka takhaful maut, wahai Tuan Bishri al-Hafi, aku lihat engkau takut mati. Engkau kalau wali Allah, kenapa masih ada rasa takut pada mati? Wa qala Bishri al-Hafi menjawab, al-qudumu 'ala Allah 'azza wa jalla syadid, karena datang menghadap Allah itu berat. Jadi jangan sangka kalau sudah dekat kepada Allah lalu tak ada lagi rasa takut. Cuman bedanya, ada orang takut dalam hatinya karena takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut. Tapi Bishri al-Hafi, engkau ada rasa takut pada mati wahai Bishri al-Hafi. Ya, kenapa engkau takut? Al-qudumu 'ala Allah syadid, datang menghadap Allah itu berat. Sama seperti orang diundang ke istana raja, berat kakinya melangkah, segan dia menghadap, merasa bekal tak cukup. Itulah yang ada dalam hati wali-wali Allah, berat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dakhaltu 'ala al-Imam Abi Bakar ibn Faraq,
Aku menjenguk Imam Abu Bakar bin Faraq, falamma ra'ani dama'an ainahu. Ketika Imam Abu Bakar bin Faraq melihatku, menggenang air matanya, mau menangis dia melihat aku datang. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, insyaallah ta'ala yu'afika wa yashfik. Wahai Tuan Imam Abu Bakar ibnu Faraq, insyaallah Allah menyehatkanmu, Allah menyembuhkanmu, Allah memberimu kebaikan. Faqala li, Imam Abu Bakar bin Faraq berkata, tarani akhaful maut, tarani akhaful maut. Kau kira aku takut mati? Innama akhafu mimma wara'al maut. Aku tidak takut mati. Yang kutakutkan itu ma wara'al maut. Setelah mati ini apa? Banyak orang takut mati, takut keluar ruh dari jasad, takut meninggalkan anak istri, takut meninggalkan harta benda, takut. Yang kutakutkan bukan saat mati itu, tapi yang kutakutkan setelah mati ini nanti. Akhbarana Ibnu Ahmad Al-Ahwazi, guru kami Ibnu Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari gurunya Ahmad bin Ubaid, dari Muhammad bin Utsman, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Yahya bin Yaman, dari Malik bin Mughwal, dari Abdurrahman bin Sa'id bin Mauhib, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yu'tauna ma atu wa qulubuhum wajilah, awir rajulu yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr. Bagaimana keadaan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar itu? Nabi SAW menjawab, la, walakin ar-rajula yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Apakah orang-orang yang datang menghadap Allah hatinya dalam keadaan takut? Apakah mereka yang datang menghadap Allah hatinya dalam keadaan takut itu karena mereka mencuri, karena mereka berzina, karena mereka minum khamar? Kata Nabi, la, bukan itu Aisyah. Lalu siapa? Ar-rajul yasum, orang yang berpuasa, wa yusalli, rajin salat, wa yatasaddaq, rajin bersedekah, wa yakhafu alla yuqbala minhu. Dia takut amalnya tak diterima. Jadi yang dimaksud wa qulubuhum wajilah, hati mereka gentar, hati mereka khawatir, hati mereka takut, bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka minum khamar, tapi karena mereka justru banyak sholat, banyak puasa sunat, tapi khawatir amalnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang tak beramal? Abdullah bin Mubarak berkata, alladhi yahijul khawfu hatta yaskuna fil qalbi dawamul muraqabah fis sirri wal alaniyah. Senantiasa rasa takut itu bergejolak di dalam hati orang yang beriman. Kapan dia mulai tenang? Hatta yaskuna fil qalbi, sampai dia bersemayam dalam hati. Dawamul muraqabah, merasa selalu diperhatikan Allah. Fis sirri wal alaniyah, baik zahir maupun batin. Yang bisa menenangkan hati itu hanya merasa diperhatikan Allah, zahir maupun batin. Kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari gurunya Muhammad bin Hasan, dari gurunya Abdul Qasim bin Abi Musa. Dia mendengar gurunya Muhammad bin Ahmad berkata dari Ali Ar-Razi. Dia mendengar Abdullah bin Mubarak berkata, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim bin Syaiban berkata, idza sakanal khauful qalba, kalau rasa takut itu sudah bersemayam di dalam hati, ahraqa mawadi'asy syahawati minhu, maka rasa takut itu akan membakar syahwat, keinginan hawa nafsu. Wa tarada raghabatad dunya, dan dia akan mengusir rasa obsesi, keinginan yang besar terhadap dunia dari dalam hati. Wa qila, ada ulama yang berkata, al khaufu quwwatul ilmi bimajaril ahkam. Takut itu artinya quwwatul ilmi, kekuatan pengetahuan, bimajaril ahkam, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kuat rasa takutnya, tak lagi takut menghadapi takdir Allah. Tak takut kamu begini, tak takut begini, sudah habis takutku, ku habiskan untuk Allah, sehingga tak tersisa lagi rasa takut untuk menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada pada diri pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dulu. Mereka sanggup menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Kalau saya mati malam ini, saya mati syahid.
kalau saya hidup besok pagi, saya tetap minum kopi. Kata Tengku Umar. Tertulis di warung kopi di Maulabu, Aceh Barat. Nanti kalau sholat di Masjid Agung Aceh Barat, singgah minum kopi, depan masjid ada tulisan, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau besok pagi aku hidup, aku masih bisa minum kopi. Tak ada lagi rasa takut dalam hati. Waqila, ada ulama yang berkata, al-khawfu harakatul qalbi min jalalir rabbi. Rasa takut itu artinya adalah gerakan di dalam hati terhadap kemuliaan Allah. Bergerak di dalam hati, respon terhadap kemuliaan Allah. Ada hati yang bergerak, hati yang mati. Kenapa? Karena tak mengenal Allah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Yanbaghi lil qalbi alla yakuna al-ghalibu alaihi ila al-khawf." Dalam hati itu ada cinta, ada suka, ada benci, ada marah, ada kecewa, ada rindu, ada suka. Tapi mestinya sifat yang paling mendominasi adalah takut. Takut kepada Allah. Fa innahu idza ghalaba ar-raja'u 'ala al-qalbi fasada al-qalbu. Karena kalau dalam hati itu lebih banyak harapan daripada takut, hati rusak. Kalau banyak takutnya, hati selamat. Kalau lebih banyak berharap begini, begono, rusak hati. Tsumma qala. Kemudian guru saya itu berkata, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, bil khawfi irtafa'u fa in dayya'uhu nazalu." Dengan rasa takut dalam hati itulah derajat seseorang akan dinaikkan Allah. Fa in dayya'uhu, kalau dia menyia-nyiakan rasa takut, tak ada lagi rasa takut dalam hatinya, nazalu, jatuh derajatnya. Kenapa Nabi tinggi? Tinggi rasa takutnya. Kenapa wali tinggi? Kuat rasa takutnya. Kenapa kita rendah? Sikit rasa takut dalam hati. Imam Al-Wasiti berkata, al-khawf takut, war-raja harap. Takut harap. Takut neraka, berharap surga. Takut murka, berharap ridha. Zamanan 'ala nafs. Ada dua masa dalam diri manusia. Li'alla takhruj ila ra'unatiha. Supaya jiwa itu tidak keluar. Supaya jiwa itu tidak keluar dari sifat-sifat yang tak baik. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, "Idza zahara al-haqqu 'ala as-sara'ir", kalaulah kebenaran sudah menguasai hati, la yabqa fiha fadlatun liraja wala li khauf. Kalau kebenaran sudah berkuasa dalam hati, maka tidak tersisa lagi di dalamnya itu harapan maupun takut. Dalam hati itu ada rasa harap, ada rasa takut, ada rasa takut, ada rasa harap. Tapi kalau sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tersingkirlah takut, tersingkirlah harap, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi illallah. Tak ada lagi dalam hatiku kecuali Allah. Qala Ustaz Abdul Qasim, Imam Abdul Qasim berkata, wa hadza fihi iskal. Ini problem, ada masalah ini. Makna kalimat ini ada masalah. Wa ma'nahu idza istalamat syawahidul haqq. Kalau kebenaran, kalau hak Allah Subhanahu wa taala sudah merasuk dalam hati, al-asraru malakatuha fala yabqa fiha musaghun li dzikri hadatsani. Kalau sudah hati itu dipilih Allah Subhanahu wa taala, berkuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap hati manusia itu, maka tidak mungkin ada bisa dibagi dua dengan yang lain. Wal khaufu war raja' min athari baqa'il ihsas bi ahkamil basyariyah. Rasa takut, rasa harap adalah efek dari sense terhadap hukum kemanusiaan. Takut, harap, ingin, suka, benci. Kalau sudah dikuasai Allah hati itu, ditunjukkannya kemuliaan-kemuliaannya, ditampakkannya cahayanya, maka tak lagi ada rasa-rasa itu dalam hati. Wa qala al-Husain bin Mansur, Imam Husain bin Mansur berkata, man khafa min syai'in siwallah, siapa yang takut kepada benda, siapa yang takut kepada orang, siapa yang takut kepada apapun selain Allah, aw raja siwahu,
atau ada rasa berharap kepada selain Allah, berharap kepada harta, berharap kepada anak, berharap kepada atasan, berharap kepada jabatan, berharap kepada kekuasaan, ughliqa alaihi abwabu kulli syai', maka tertutup pintu segala kebaikan. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau sampai ada takut kepada yang lain, berharap kepada yang lain, tertutup pintu. Wa sallata alaihi al-makhafah, hati sudah dikuasai rasa takut kepada yang lain. Kalau takutmu ada 10, serahkan semua takut itu untuk Allah, sehingga tak lagi takut kepada yang lain. Kalau kau tidak takut pada Allah, maka akan muncul ketakutan pada yang lain. Takut pensiun, takut tak makan, takut tak kerja, takut tak ini, takut. Wa hajabahu bisab'ina hijaban. Kalau sampai rasa takutmu itu tidak kau khususkan untuk Allah, maka kau akan terdinding dari Allah 70 hijab dinding antara engkau. Aisaruha, dinding yang paling tipis, syak, muncul rasa ragu. Antara kita dengan Allah ada 70 dinding. Akibat tidak takut kepada Allah, akhirnya takut kepada makhluk, takut kepada kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan popularitas. Hijab yang paling tipis, dinding yang paling tipis adalah muncul rasa ragu dalam hati. Ragu, lama-lama ragu kepada Allah. Bisa kafir. Wa inna mimma aujaba syiddata khawfihim. Sakingkan orang-orang yang soleh itu mewajibkan rasa takut dalam hati mereka, sakingkan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka wajibkan rasa takut itu ada dalam hati mereka supaya jangan sampai takut kepada yang lain. Wa inna mimma aujaba syiddatu khaufihim, saking kuatnya rasa takut mereka kepada Allah sehingga tak ada lagi takut kepada yang lain. Fikruhum fil awaqib wa khasyatu fakarihahum fil awaqib, mereka khawatir akhirnya nanti menjadi tidak baik, menjadi su'ul khatimah. Yang awal-awalnya sudah baik, tiba-tiba nanti ujungnya tak baik. Wa khasyata taghayyuri ahwalihim, mereka khawatir kondisi mereka berubah. Hal Allah sudah tempatkan mereka dalam suatu kondisi yang baik, tapi mereka takut kondisi ini berubah. Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah perlihatkan kepada mereka sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Faqala Allah berfirman, qul, katakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang salah memilih jalan ketika hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik padahal tidak baik dalam pandangan Allah. Surah Al-Kahfi 104. Fakam min maghbutin, berapa banyak orang yang berangan-angan, fi ahwalihi, berapa banyak orang yang berangan-angan, fi ahwalihi. Ahwal itu adalah satu kondisi yang diciptakan Allah terhadap seorang hambanya. Bedanya dengan maqam, kalau al-maqam al-kasbu, usaha. Kalau hal artinya ada al-mauhib, mawahib, karunia. Makasib, maqam. Kalau hal, mawahib, karunia Allah. Diletakkan Allah dia di tempat ini. Satu tempat namanya takut. Tiba-tiba ada rasa takut dalam hati. Fakam min maghbutin, berapa banyak orang yang ingin ke hal yang lain. Hal, kondisi, rasa takut dalam hati. Dia ingin ke tempat yang lain. Min ahwalihi in akasat alaihil hal. Akhirnya apa? Justru dia tidak mendapatkan itu. Jadi kalau sudah diberikan Allah itu, istiqomah saja di situ, merasa tenang di situ, ini karunia besar.
Fakam min maghbutin fi ahwalihi in akasat alaihi hal. Wa mata bimuqaranati qabi'il af'al fabaddala bil unsi wahsyah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang awalnya tenang menjadi wahsyah, tidak tenang. Yang awalnya hudur menjadi ghaibah. Hudur merasakan kehadiran bersama Allah, justru berubah menjadi ghaibah. Ghaibah tidak lagi hudur. Akibat apa? Akibat tidak mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi kalau ada bersemayam dalam hati kita rasa takut kepada Allah, jaga itu, jangan sampai rusak, karena khawatir nanti ketenangan berubah menjadi kerisauan dan rasa hadir di hadapan Allah menjadi ghaibah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dia membaca sebuah nasyid syair. Ahsanta zannaka bil ayyami idh hassanta wa lam takhaf su'a ma ya'ti bihil qadaru wa salamatkal layali faghtararta biha wa inda safwil layali yuhdithul qadaru. Kalau kau berhusnuzon dengan baik kepada Allah Ta'ala melewati hari-hari ini, maka engkau sesungguhnya sudah berbuat baik. Jangan takut terhadap segala keburukan yang akan datang di balik takdir, karena kau sudah serahnya kepada Allah. Berapa banyak malam-malam yang kau lewati dengan baik, tapi kemudian kau tertipu dengan itu. Di tengah sunyi tenangnya malam, tiba-tiba terjadi sesuatu yang keruh. Di tengah bening jernihnya malam, tiba-tiba terjadi sesuatu yang keruh. Oleh sebab itu banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati, jaga amal, jaga ucapan, jaga perbuatan. Aku mendengar Imam Mansur bin Khalaf Al-Maghribi berkata, kana rajulani istahiba fil iradah. Ada dua orang ini ingin beribadah dalam suatu masa. Summa inna ahadahuma safar. Yang satu pergi musafir. Wa faraqa sahibahu, mereka berpisah jalan. Wa ta'alaihi muddatu minaz zaman. Akhirnya karena mereka berpisah lama, lam yasma' minhu khabaran, tidak ada dengar beritanya lagi. Fa baina hadzal akhar kana fi ghuzatin yuqatilu askar ar-rum. Ketika salah satu dari mereka itu dalam pasukan bala tentara ingin berperang dengan pasukan Romawi, idh kharaja 'alal muslimin rajulun muqanna'un fis silah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menggunakan senjatanya lengkap dan memakai topi. Yatlubul mubarazah. Laki-laki ini mengajak perang tanding. Ayo duel kalau berani. Fakharaja ilaihi min abtalil muslimina wahidun. Maka datanglah pasukan orang Islam menghadapi orang yang menantang ini. Akhirnya mereka perang tanding. Faqatalahu Rumi. Orang Romawi membunuh. Romawi faqatalahu Rumi. Summa kharaja akhar faqatalahu. Summa thalith faqatalahu. Datang Pak tentara pertama, dibunuhnya, menang Rumi tadi, orang Romawi tadi. Datang yang kedua, mati juga orang Islam, mati syahid. Datang yang ketiga, mati. Faqaraja ilahi sufi. Maka kemudian datanglah seorang pasukan yang soleh, yang baik. Wa tatarada, lalu kemudian perang tanding mereka dengan pasukan Romawi tadi. Fahasara Rumi an wajihihi. Fahasara Rumi an wajihihi. Lalu kemudian tersingkap wajahnya. Terbuka wajah pasukan Romawi tadi yang datang dengan baju besi dan topi besi. Fa idza huwa sahibuhu alladhi sahibahu fil iradah. Ternyata
penantang dari pasukan Romawi tadi adalah sahabatnya yang dulu yang lama berpisah. Fil iradah wal ibadah sinin, yang dulu mereka bertahun-tahun berteman, bersahabat, berkawan baik sama-sama, tapi rupanya dia sudah berubah, membelot ke pasukan Romawi, menjadi pasukan perang tanding di pasukan Romawi, pakai baju besi tertutup. Akhirnya bertemu lagi dalam pasukan perang, sahabatnya dari pasukan kaum muslimin, dia dari pasukan Romawi. Apa maknanya? Begitulah orang kalau tidak istiqomah, tak ada rasa takut, khauf dalam hati, bisa saja berubah dari pasukan muslimin menjadi pasukan Romawi. Faqala hadza lahu. Ishul khabar. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Waqala innahu irtadda, dia murtad. Wa khalatal qaum. Waktu mereka berpisah tadi rupanya dia murtad, kemudian dia berinteraksi sosial dengan orang Romawi, wa adalahu aulad. Akhirnya nikah dengan orang Romawi, dia pun punya anak. Wajtama'a lahu mal. Mulailah dia punya harta, banyak duit. Faqala lahu la adhkur minhu harfan. Aku tak lagi ingat walaupun sehuruf. Satu huruf pun aku tak lagi ingat tentang gaji-gaji kita yang dulu. Faqala lahu hadha sufi, kawannya ini berkata, la taf'al, irja'. Jangan lagi kau teruskan saudaraku, kembalilah ke pangkal jalan. Kata kawannya tadi, la af'al, aku tak mampu melakukannya. Fali fihim jahun wa malun. Aku punya kedudukan, aku sudah punya jabatan di pasukan Romawi ini. Wa malun, aku punya harta. Fansarif anta anni. Kalau engkau tidak mau melawan aku, ente yang mundur, kata dia. Wa illa la af'alanna bika ma fa'altu bi ulaika. Kalau kau tidak mau mundur, 3 pasukan Islam tadi sudah kupancung kepalanya, aku juga akan melakukan hal yang sama kepada engkau. Faqala lahu sufi, kata kawannya ini, ilam annaka qatalta thalathatan minal muslimin. Kau sudah membunuh 3 orang Islam. Wa laisa 'alaika anfahu fil insiraf. Fansarif anta wa ana amhaluka. Kau sudah membunuh 3 orang. Yang berhak menyuruh engkau pergi itu aku. Sekarang kau pergi atau aku yang akan menghabisi. Faraja'a ar-rajulu muwalliyan. Kawan yang murtad yang ikut tentara Romawi tadi pun berbalik pergi ke pasukannya. Fatiba'ahu as-sufi wa ta'anahu wa ta'anahu faqatalahu. Lalu kemudian diikuti oleh muslim tadi, lalu kemudian ditikamnya dan dibunuhnya, mati. Fa ba'da tilkal mujahadat, setelah mujahadah yang begitu panjang, wa maqasatir tilkar riyadat, setelah melewati perjalanan riyadah, qutil 'ala nasraniyah, terbunuh sebagai seorang Nasrani. Murtad, sudah membunuh 3 orang Islam, mati dalam keadaan tak Islam. Lamma zahara ala iblis ma zahar. Ketika iblis melihat kejadian ini, tafaqa Jibril wa Mikail alaihi salam yabkiyani zamanan tawilan. Jibril dan Mikail menangis panjang, lama mereka menangis. Allah mewahyukan kepada mereka berdua, kepada Jibril dan Mikail, malakuma tabkiyani kulla hadzal buka. Apa yang kalian tangiskan? Faqala, Jibril dan Mikail menjawab, ya Rabbana la na'manu makraka. Ya Allah, kami belum tentu aman menghadapi tipu daya seperti ini. Andai kami punya hawa nafsu seperti manusia ini, belum tentu aman kami menghadapi ini, ya Allah. Allah menjawab, hakadha, begitulah kamu berdua, hakadha kuna, begitulah kamu dua, la ta'mauna makri, kamu belum tentu aman dari tipu daya. Bersyukur kita kepada Allah SWT sampai hari ini kita masih selamat, tapi belum tentu ada jaminan sampai berakhir dengan husnul khatimah. Mengambil kisah hikmah dari cerita ini. Wa yuhka 'anis Sirri as-Saqati, diriwayatkan dari Imam Sirri as-Saqati. Dia berkata, inilah anzur ila anfi fil yaum kadza marrah. Aku melihat pipiku dalam satu hari ini
Aku lihat amfi, hidungku, fil yaumi, dalam satu hari ini. Makhafata ayyakuna qad iswadda, aku takut dia menjadi hitam. Lamma akhafuhu minal uqubah, lamma akhafahu minal uqubah. Aku takut dia berubah menjadi hitam karena dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kiasan artinya senantiasa introspeksi diri. Jangan-jangan kita sudah dihukum Allah, kita tidak sadar. Imam Abu Hafs berkata, "Mundu arba'ina sanah i'tiqadi fi nafsi." 40 tahun lamanya aku meyakini dalam diriku anallah ta'ala yanzur ilayya nazratas sukhti, bahwa Allah selalu memandangku dengan pandangan murka. 40 tahun aku meyakini diriku ini dipandang Allah dengan pandangan murka, pandangan marah. Wa a'mali tadullu ala dhalik, perbuatanku menunjukkan itu. Merasakan diri selalu dipandang Allah bukan dengan pandangan ridha, tapi pandangan murka, pandangan marah. Wa qala Hatim al-Asam, memunculkan rasa takut dalam hati. Imam Hatim al-Asam berkata, la taghtar bi mawdi'in salihin, jangan kau tertipu, jangan engkau terpukau dengan kedudukanmu yang baik. Kalau hari ini kau soleh, rajin sholat berjamaah, rajin berzikir, rajin ngaji, dekat dengan orang baik, la taghtar, jangan tertipu. Fala makana aslah minal jannah, tak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Jangan tertipu kalau hari ini kau rajin ke masjid, jangan tertipu kalau hari ini kau rajin ke majelis ilmu. Fala makana aslah minal jannah, tak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Falaqiya Adam alaihissalam fi malaqiyah, apa yang terjadi pada Adam? Apa yang menimpa Adam? Bukankah dia di tempat yang paling baik? La taghtar bi kathratil ibadah, jangan kau tertipu dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblis ba'da tuli ta'abbudihi, iblis setelah ibadah begitu panjang, ibadah 1000 tahun langit pertama, ibadah 1000 tahun langit kedua, ibadah 1000 tahun langit ketiga, sampai 7000 tahun langit ke-7, bersatu dengan para malaikat. Apa yang terjadi pada iblis? Laqiyah malaqiyah, terjadi apa yang terjadi. La taghtar bi kathratil ilmi, jangan kau tertipu dengan banyaknya ilmu. Fa inna Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel, orang paling berilmu, kana yuhsinu ismallahil a'zam, dia amat sangat fasih melafalkan nama Allah, ismullah al-a'zam. Fanzur madza laqiyah, lihatlah apa yang terjadi pada dirinya. La taghtar bi ru'yatis salihin, jangan engkau tertipu karena pernah melihat orang saleh. Sudah jumpa dengan Habib, sudah jumpa dengan kiai, sudah jumpa dengan wali, jangan tertipu. Fala syakhsa akbar qadran minal mustafa, tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yantafi' bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Abu Jahal bertemu dengan dia, Abu Lahab bertemu dengan dia. Apakah pertemuan dengan Nabi itu dapat menyelamatkan mereka? Tidak. Jangan tertipu dengan tempat, tak ada yang lebih hebat daripada surga. Jangan tertipu dengan ilmu, tak ada yang lebih hebat dari Bal'am. Jangan tertipu dengan amal, tak ada yang lebih hebat daripada iblis. Jangan tertipu dengan jumpa dengan orang baik, tak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Wa kharaja Ibnu Mubarak yawman ala ashabi. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak keluar. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak keluar menemui teman-temannya. Apa kata beliau? Inni qad ji'tara'tul barihah 'ala Allah. Aku sudah berani-beranian tadi malam kepada Allah. Aku sudah berbuat suatu perbuatan yang nekat kepada Allah tadi malam. Apa yang kau lakukan wahai Abdullah bin Mubarak? Sa'altuhul jannah, aku minta masuk surga tadi malam. Tadi malam aku sudah melakukan perbuatan yang sok-sokan, berani-beranian. Memangnya apa yang kau lakukan tadi malam? Sa'altuhul jannah, aku minta surga. Tak layak aku minta surga kepada Allah. Tak boleh kita minta surga Pak Ustaz, disuruh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, mintalah surga. Nabi ada nyuruh kita minta surga? Ada. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Tapi Abdullah bin Mubarak merasa tak layak dia minta surga. Apa itu? Takut. Ada rasa takut dalam hati. Waqila,
Ada riwayat, kharaja Isa alaihi salam. Nabi Isa keluar. Wa ma'ahu salih. Wa ma'ahu salihun min salihi Bani Israel. Nabi Isa berjalan berdua dengan orang soleh dari kalangan Bani Israel. Fatabi'ahuma rajulun khati'un. Nabi Isa berjalan berdua dengan seorang soleh dari Bani Israel. Tiba-tiba diikuti dari belakang rajulun khati'un masyhurun bil fisqi fihim. Ada seorang yang selalu banyak dosa dan dia dikenal orang yang fasik, orang jahat. Faqa'ida muntabidan annahuma munkasiran. Dia ikuti dari belakang, lalu kemudian dia duduk dalam keadaan risau dan gelisah pada Allah, dan dia berdoa kepada Allah. Wa qala, dia berkata, Allahumma ighfirli, ampunkan aku ya Allah. Aku banyak silap ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Wa da'a hadha salihu. Sedangkan orang yang soleh yang jalan dengan Nabi Isa berdoa itu berdoa juga kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la tajma' ghadan baini wa baina dzalikal 'asi. Ya Allah, kalau kau masukkan aku nanti ke surga, kalau bisa janganlah aku bersama dengan yang jahat, orang belakang itu. Orang yang belakang yang jahat, yang buat maksiat itu berkata, aku banyak salah, ampunkan aku ya Allah. Orang soleh yang dekat Nabi Isa berkata, kalau aku masuk surga jangan sampai masuk dekat sama itu orang jahat itu ya Allah. Fa'ahallahu ta'ala ila Isa. Allah Ta'ala mengirimkan wahyunya kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Inni qastajabtu du'a'ahuma jami'an. Aku sudah mengabulkan doa orang berdua itu, dua-duanya. Radattu dzalika salih wa ghafartu dzalika al-mujrim. Orang yang saleh itu aku kabulkan doanya, dan orang yang jahat itu pula aku ampunkan silap dan salahnya. Wa qala Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun al-Misri berkata, qultu li alimin, aku bertanya kepada seorang alim, lima summita majnunan, kenapa orang-orang mengatakan kau gila? Ada seorang yang alim, banyak ilmunya, kenapa orang mengatakan kau gila? Lamma tala habsi anhu sirtu majnunan li khawfi firaqihi fil akhirah. Ketika aku terlalu lama menahan diriku, maka aku menjadi gila karena aku takut berpisah. Li khawfi firaqihi fil akhirah, karena dia takut berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Alim, berilmu, dia mengenal Allah, punya ilmu tentang Allah, akhirnya dia takut berpisah dengan Allah. Yang lain dipalingkannya dirinya, hanya Allah semata. Manusia biasa menyangka dia gila. Wa fi ma'nahu ansyadu, mereka bersyair tentang ini. Lau anna ma bi ala sakhrin la anhalahu, fa kaifa yahmiluhu khalqun minat tini. Kalaulah ada satu batu besar yang tak bisa dipikul olehku, bagaimana mungkin dapat dipikul oleh makhluk yang tercipta dari tanah? Kita ini lemah, amat sangat lemah. Yang mau kita pikul ini adalah batu besar, yang mau memikulnya adalah tanah yang rapuh. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, ma ra'aitu rajulan a'zam raja'in li hadhihi al-ummah wa la ashaddu khawfan. Ma ra'aitu rajulan a'zama raja'an li hadhihi al-ummah wa la ashaddu khawfan. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih kuat harapannya terhadap umat ini, dan belum pernah aku melihat ada orang yang paling kuat takutnya, khawatirnya terhadap dirinya sendiri, melebihi Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. Waqila, ada riwayat menyebutkan maradhu Sufyan ats-Tsauri. Suatu ketika Imam Sufyan ats-Tsauri sakit. Fa'arada daliluhu 'ala at-tabib. Lalu kemudian ada orang yang menyarankan dia supaya bawa ke dokter. Faqala, apa kata dokter waktu diperiksa? Hadza rajulun
orang ini qata'al khawfu kabidahu. Kabid jantungnya sudah tersayat-sayat. Siapa yang menyayat-nyayatnya? Khauf, rasa takut. Saking kuatnya rasa takutnya, tersayat-sayat jantungnya di dalam. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'a wa jassa iraquhu. Kemudian dia datang, dan ketika itu urat-urat darahnya sudah tertahan. Tsumma qala ma'alimtu anna fil hanafiyati mithlah. Aku tidak tahu, belum pernah aku kenal, belum pernah aku tahu, belum pernah aku jumpa orang yang paling kuat dalam masalah menahan hawa nafsu, dalam masalah riyadhah ini. Hanifiyah artinya orang yang hanif. Hanif artinya al-mailu ilal haq, dekat kepada kebenaran. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut hanif. Dan kita juga ketika salat mengatakan wajhtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam masalah condong kepada kebenaran, masalah hati ini belum pernah aku melihat orang seperti ini. Imam Shibli pernah ditanya, lima tasfirus syamsu indal ghurub. Kenapa matahari itu ketika dia tenggelam, dia memerah? Matahari ketika tenggelam memerah di ufuk barat. Kenapa? Imam Shibli menjawab, li'annaha unzilat an makanit tamam fasfarrat li khawfil maqam. Karena matahari saat itu sedang terasing dari tempat yang sempurna, maka memerah dia karena takut tidak mendapatkan tempat yang sempurna. Dia sudah terasing dari tempat yang sempurna, memerah dia karena takut tidak mendapatkan tempat yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Pernah ada rasa takut dalam hati kita sehingga berubah raut wajah kita? Pernah ada rasa takut dalam hati kita sehingga terpotong-potong jantung kita? Pernah ada rasa takut dalam hati kita sehingga tak lalu makan, tak lelap tidur? Wa kadzal mu'min, begitu juga dengan seorang mukmin, idza qaraba khurujuhu minad dunya, ketika dia sudah mendekati ingin keluar dari dunia ini akan mati, isfarra launuhu, menguning warna kulitnya, li'annahu yakhaful maqam, karena dia takut kedudukannya nanti baik atau buruk, kedudukannya nanti dapat husnul khatimah atau su'ul khatimah, kedudukannya nanti apakah selamat atau tidak. Fa idza tala'atis syamsu, ketika matahari terbit, tala'at mudhi'ah. Tapi ketika besok pagi kita lihat matahari terbit, dia tidak memerah, tapi terang benderang, bercahaya. Maka dzalikal mu'min, demikian juga orang beriman. Idza bu'itsa min qabrihi, ketika nanti dia dibangkitkan dari kuburnya, kharaja wajhuhu yusyriqu, dia bangkit dalam keadaan wajahnya berkilau cahaya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah orang yang beriman itu bercahaya, karena saat itu dia memandang yang maha bercahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhka an Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah mencurahkan rahmatnya senantiasa kepada beliau. Dia berkata, sa'altu Rabbi azza wa jalla, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yaftaha alayya baban minal khawf. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah membukakan satu pintu takut kepadaku. Takut, banyak pintunya. Ya Allah, bukakan satu pintu saja untukku supaya aku takut kepada Engkau. Fafutiha, lalu dibukakan pintu itu. Fakhiftu ala aqli, aku takut akalku. Aku takut kepada akalku. Fakultu, aku takut akalku ini liar, menjadi akal yang tak terbendung. Fakultu, aku berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, a'tini ala qadri ma utiq, berikanlah aku kemampuan akal ini sesuai dengan yang aku mampu saja, ya Allah. Fasakana dzalika anni, setelah itu barulah aku merasa tenang. Jangan bangga dengan kecerdasan, boleh jadi kecerdasanmu menjerumuskanmu dalam neraka jahanam. Jangan bangga dengan harta, boleh jadi dengan hartamu kau justru jauh dari rahmat Allah. Jangan bangga dengan sehat, boleh jadi dengan sehatmu justru engkau menjadi orang yang durhaka. Jangan bangga dengan anak dan keluarga, boleh jadi dengan itu engkau menjadi orang yang lalai. Senantiasa ada rasa takut kepada Allah, takut lupa, takut lalai, takut berkhianat, takut tidak amanah, takut, dan takut.
Itulah maqam yang ke-9, yaitu khauf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esok malam kita akan masuk ke dalam maqam yang ke-10. Stasiun 49 stasiun menuju Allah. Besok kita masuk ke yang ke-10, yaitu raja. Raja artinya harap. Malam ini takut. Takut dulu baru harap. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbang menuju Allah itu sayapnya dua. Khauf, raja. Takut, harap. Ada takut, ada harap. Kalau orang terlampau takut, dia bisa menjadi apatis. Mesti ada harapan. Orang kalau sudah putus belanja, boleh jadi dia masih hidup 3 bulan. Putus air bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus harapan, dia hanya akan hidup 3 detik, setelah itu dia akan mati. Maka jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Dari Dodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tanggapan Ustaz atas lirik lagu Aisyah? Macam mana lirik lagu Aisyah? Saya tak mengikuti. Kita cari dulu ya, lirik lagu Aisyah. Lirik lagu Aisyah. Lirik lagu Aisyah. Mulia indahnya, tak pula. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah itu ibu saya. Yang mengatakan Aisyah itu ibu saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Muhammad SAW itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu saya. Lalu kemudian keponakan saya yang perempuan, anak adik saya, bertanya tentang neneknya. Dia masih gadis, masih umur belasan tahun. Maka saya ceritakan, Aisyah itu pipinya merah, kemudian mesranya dia dengan, karena begitulah bahasa milenial. Lalu kemudian cerita saya tentang neneknya ke cucu yang generasi milenial ini didengar oleh kakak ibu saya. Cerita saya ke cucu ini didengar, mendengar cerita itu, kamu gak sopan, masa emakmu kamu sifati seperti itu. Bahasa yang saya pilih waktu itu sebenarnya untuk ponakan saya, yang milenial itu, yang masih muda belia itu. Tapi didengar oleh orang tua, dia katakan gak layak, itu bahasa ke ibumu gak cocok, gak sesuai seperti itu. Kedua-duanya sayang. Saya sayang ke keponakan saya, maka saya pakai bahasa yang saya pilih, itulah sesuai untuk milenial. Saking sayangnya saya tidak mau cucunya ini lupa pada neneknya. Tapi juga abang ibu saya sangat sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin kami menjadi anak yang kurang ajar, sehingga menyifati suatu sifat yang tak layak untuk ibu kami. Begitulah orang kalau sudah terlalu sayang. Oleh sebab itu jangan lupa, ketika pilihlah kata-kata. Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru. Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin. Kalaulah manusia ini tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin dan percaya kritik-kritik itu tidak menjatuhkan, tapi menyelamatkan kita semua. Maka bagi insan seni, jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofia, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata, karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja? Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal. Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Dan sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jumu'ataini, hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari Cindo, Ustadz, apa hukumnya uang yang diperoleh dari Google AdSense? Apa Google AdSense nih? Saya punya produk, lalu saya iklankan. Selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, memakan hak orang lain, maka apapun transaksinya halal. Itulah hebatnya Islam. Islam tidak menyebut nama, tapi yang disebut substansi. Apapun namanya, YouTube, Instagram, Google, apapun nama transaksi. Di dalamnya tidak ada gharar, gambling, judi. Di dalamnya tidak ada zulm, aniaya yang makan hak orang lain. Di dalamnya tidak ada ketidakpastian, tidak ada, maka transaksi itu halal. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Dari Mai, Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah, terutama sholat waktu, agar tidak berat melaksanakannya? Pertama, berat. Lama-lama, kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat, setelah itu mulai terbiasa, setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini berapa lama Kiai? Setelah 20 tahun. Oleh sebab itu kita belum ada apa-apa. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat. Terakhir dari Bapak Halim, Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita bila sedang puasa sunat, kemudian di kantor ada yang belikan kita sarapan? Famangkana, siapa yang mau membatalkan puasanya, faman sya'af an yuftir fal yuftir. Dari rumah sudah niat puasa sunat. Puasa sunat bulan Sya'ban. Lalu kemudian bertamu ke rumah orang. Ayolah puasa, ayolah silakan, kata dia. Faman sya'af fal yuftir, faman sya'af an yuftir fal yuftir. Siapa yang mau berbuka, batalkan. Tidak haram hukumnya karena bukan puasa Ramadan.
bukan puasa qadha, bukan puasa kafarat. Jadi puasa sunat kalau mau dibatalkan, ya silakan batal. Siapa yang mau meneruskannya, silakan teruskan. Itulah enaknya kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Ketika kita katakan, saya sedang puasa, dia tidak akan paksa. Dan kalau kita juga makan, dia juga tidak akan ketawakan kita. Karena dia tahu kita punya dua pilihan, mau makan atau lanjutkan. Andai Ustadz pada posisi saya, apa yang Ustadz lakukan? Saya sedang puasa, lalu kemudian diajak bertamu ke rumah seseorang, diajak makan. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dulu apa lauknya. Kalau cuma ikan asin batal puasa, sayang lah, eman-eman. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu kalau mau lanjutkan puasa, silakan lanjutkan. Dan yang kawan yang ngajak tidak perlu tersinggung. Enaknya kawan kalau sama-sama ngaji. Tapi kalau beda nggak ngaji, alah sombong, baru tobat kemarin, udah puasa sunat. Jadi kalau kita sama-sama ngaji enak. Saya berapa kali ngajak tamu buka puasa pas lewat dia ada puasa. Mohon maaf Ustaz, saya puasa. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin saya sedang puasa bertamu ke rumah orang. Ustaz, makan soto. Aduh saya puasa. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah sama-sama ngaji. Oleh sebab itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ajak ngaji. Supaya jangan lagi ada tersinggung. Karena sama-sama ngaji. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita break sejenak. Jangan kemana-mana. Jangan beranjak dulu. Karena kita akan bersama dengan Dr. Das'ad Latif sesaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.